Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan channel ini Guru Budi. Pada siang hari ini atau pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perubahan pada LMS PPG transformasi Kemenak ya Bapak Ibu. Jadi per hari ini ada informasi bahwa LMS sudah bisa dibuka ya, sudah bisa dibuka. Untuk membukanya, pertama-tama silahkan Bapak Ibu masukkan https app ppgkemenak.com di browser Bapak Ibu, di mana nanti tampilannya akan seperti ini. Di Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan seperti yang sebelumnya ya, memasukkan nomor siaga, nomor simpatika, atau nomor emis Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki. Nanti setelah Bapak Ibu memasukkan di akun dan di password ya, silahkan Bapak Ibu untuk login. Lalu melanjutkan ke halaman berikutnya. Berikut adalah tampilan setelah Bapak Ibu login. Jadi pertama-tama akan tampilannya seperti ini. Ini dalam tampilan dashboardnya ya Bapak Ibu. Di sini terdapat perubahan tidak seperti di LMS sebelumnya. Di sini ada dashboard, ada fakta integritas, ada modul, ada induksi dan tryout. Nah, di dashboard sendiri Bapak Ibu di sini terdapat data, rekapitulasi data. Yang pertama ada berapa modul yang harus Bapak Ibu selesaikan, dan ada laporan jam online Bapak Ibu. Jadi selama Bapak Ibu online melakukan pembelajaran mandiri, mengerjakan tugas, itu dalam menyimak jurnal, menyimak video, itu Bapak Ibu direkam ya. Ada jam rekaman online-nya. Seperti itu. Ini tampilan dashboard-nya. Lalu sebelum Ibu melanjutkan atau mengerjakan modul, ada baiknya Ibu melengkapi profil ya. Lengkapi profil yang ada di sudut kanan atas yang ada foto Bapak Ibu, lalu klik nanti di situ ada profil dan logout. Nah, silakan Bapak Ibu klik profil. Berikut adalah tampilan ketika Bapak Ibu sudah mengklik profil ya. Nah, di sini ada pilihan manage account, ada LPTK dan ubah profil, ubah password. Nah, sebelumnya Bapak Ibu juga silahkan mengubah passwordnya karena dengan nomor emis sebagai password atau nomor siaga sebagai password atau nomor simpatika sebagai password itu rentan untuk dibuka oleh orang atau disalahgunakan oleh orang. Nah, selain itu untuk merubah profil atau melengkapi profilnya, Bapak Ibu silakan memilih manage account. Setelah Bapak Ibu merubah profil dan merubah password atau melengkapi profil, itu Bapak Ibu bisa melanjutkan ke fakta integritas. Pada fakta integritas ini terdiri ada nomor peserta, nama, mata pelajaran apakah sudah sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu, lalu LPTK-nya juga Bapak Ibu cek datanya, lalu silahkan Bapak Ibu membaca ada 4 poin penting dalam fakta integritas ini. Di mana pada fakta ini ada melaksanakan pretest itu harus jujur ya, tanpa bantuan pihak lain, mengerjakan tugas mandiri, menuliskan interaksi pembelajaran, dan menuntaskan tes akhir modul. Di LMS yang sekarang ini ketika Bapak Ibu mengerjakan pretest dan post-test itu ada tampilan kamera ya. Dan di saat Bapak Ibu mempelajari topik-topik itu akan ada kamera di mana ada batas waktu sekitar 10 menit. Ketika sudah 10 menit, Bapak Ibu akan terchecklist hijau seperti itu. Kita lanjutkan ke fitur modul. Nanti di sini terdapat 3 modul. Silahkan Bapak Ibu di sini ada judul modulnya, lalu ada jadwalnya, jadwal pengerjaannya. Nah, di situ nanti apabila sudah memasuki jadwal, Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan modul-modul yang sudah disediakan. Selanjutnya adalah fitur induksi. Di kelas induksi ini nanti Bapak Ibu akan melaksanakan melalui Zoom meeting atau melalui Gmeet ya. Nanti Bapak Ibu diwajibkan untuk mengikuti kegiatan induksi ini dengan bimbingan dari para dosen yang ada di LPTK sesuai nanti jadwal yang sudah ditentukan oleh LPTK Bapak Ibu. Jadi kelas induksi ini seperti kelas bimbingan ya Bapak Ibu dari dosen dari LPTK Bapak Ibu, di mana dosen-dosen ini akan membahas
kisi-kisi yang akan menjadi bahan ujian atau yang akan menjadi ujian Bapak Ibu di UKPPG ya. Yang terakhir ada tryout, fitur tryout. Di sini nanti mungkin akan ada, setelah Bapak Ibu menyelesaikan ketiga modul, nanti baru Bapak Ibu bisa membuka ujian tryout ya. Jadi di LMS ini seperti LMS sebelumnya, di mana setiap tahap harus kita ikuti dan kita selesaikan baru bisa membuka ke tahap berikutnya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk fitur modul ya. Kebetulan untuk PAI itu sudah bisa dibuka di tanggal 27 Maret. Ya, ini adalah tampilannya ketika modulnya sudah siap dibuka atau siap kita pelajari ya, Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu membuka modulnya, maka tampilannya pada LMS Bapak Ibu akan seperti ini. Terdapat ada pendahuluan atau pengantar. Silakan dibaca untuk pengantarnya, lalu ada topik, ada tugas mandiri, ada tugas refleksi, dan tes akhir modul. Kalau dilihat dari tampilannya tentunya ini lebih rapi dan lebih mudah ya dipahami. Nah, pada fitur topik di sini akan ada 8 topik untuk modul PAI profesional ya Bapak Ibu, seperti kemarin. Di sana Bapak Ibu silahkan untuk mengerjakan topik 1 terlebih dahulu, di mana nanti Bapak Ibu tinggal klik lihat topik, lalu nanti akan ada tampilan di topik 1. Apabila Bapak Ibu sudah menyelesaikan topik 1, baru Bapak Ibu bisa melanjutkan topik 2 dan begitu seterusnya sampai di topik 8. Berikut adalah tampilan ketika Bapak Ibu sudah mengklik lihat topik ya. Nah, di langkah pertamanya adalah melakukan quiz pretest ya, di mana di sini klik tombol kerjakan pretest untuk memulai mengerjakan pretest. Durasi quiz adalah 10 menit Bapak Ibu. Kalau tidak ada perubahan mungkin ada 5 soal seperti di LMS sebelum ada perubahan. Lalu jika sudah mengerjakan pretest, Bapak Ibu klik tombol review soal. Jadi di sini Bapak Ibu bisa kesempatan untuk mereview soal, mana saja soal yang salah dan mana saja soal yang betul dari hasil pretest Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa diberi kesempatan untuk pretest sebanyak 2 kali, dan yang diambil adalah nilai tertinggi dari 2 kali percobaan tersebut. Nah, tadi setelah Bapak Ibu mengerjakan pretest, Bapak Ibu akan mempelajari topik 1 itu dengan adanya jurnal, adanya bahan-bahan pembelajaran. Nanti di setiap belajar mandiri itu akan ada kamera dengan minimal waktu Bapak Ibu untuk mengaksesnya adalah 10 menit. Itu bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa mengulang ya. Silahkan Bapak Ibu bisa mengulang, tapi ketika sudah 10 menit dan ada kamera itu akan ada checklist hijau ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke tugas mandiri. Untuk tugas mandiri sendiri, setelah selesai membaca dan mempelajari tiap topik secara mandiri, Bapak Ibu bisa membuat tugas mandiri yang ditulis dalam bentuk Word, lalu dikonvert ke PDF. Jadi perbedaannya, kalau kemarin kita mengetik di LMS, kalau sekarang kita menguploadnya dalam bentuk PDF dengan maksimal size-nya adalah 500 KB ya. Nah, untuk pertanyaannya tidak berbeda seperti tugas mandiri di LMS sebelumnya, di mana pertanyaan-pertanyaan peta konsep atau gagasan apa saja yang Anda temukan dari topik 1 sampai dengan topik 8. Sebutkan kurang lebih 5 gagasan dan mohon dijelaskan dalam 1-2 alinea. Yang kedua, materi atau konsep apa saja dalam topik tersebut yang menurut Anda menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti dari topik 1 sampai topik 8. Nah, untuk tugas mandiri ini tidak ada perbedaan untuk tugasnya, hanya kalau kemarin itu sepertinya kalau diketik dibatasi ya untuk jumlah pengetikan katanya. Kalau sekarang Bapak Ibu ketikan dalam bentuk Word ya, Word. Sekali lagi ikuti saja perintahnya dalam bentuk Word. Lalu setelah selesai Bapak Ibu PDF-kan dengan maksimal size adalah 500 KB. Lalu setelah Bapak Ibu sudah dalam bentuk PDF, jangan lupa diberi nama ya. Lalu nanti diupload di LMS Bapak Ibu di bagian tugas mandiri. Nah, untuk tugas selanjutnya adalah tugas refleksi Bapak Ibu. Di sini dari yang sudah Bapak Ibu pelajari dari topik 1 sampai topik 8 itu materi yang menarik. Di sini pertanyaannya tidak sama, masih sama, ada 5 pertanyaan. Yang pertama ada pilih materi yang menarik dan dideskripsikan materi tersebut.
Lalu lakukan analisis implementasi atau penerapan materi tersebut, tuliskan pengalaman praktis, urutkan tantangan, uraikan tantangan dan hikmah ya, listen learn. Dan yang terakhir adalah buat rencana dari penerapan atau rencana aksi ya Bapak Ibu. Nah, untuk sistemnya sama seperti tugas mandiri, Bapak Ibu silahkan untuk membuat dalam bentuk Word lalu di PDF-kan. Setelah di PDF-kan, Bapak Ibu bisa mengupload di LMS. Baik, selanjutnya adalah tes akhir modul, Bapak Ibu. Di sini ada keterangannya di mana klik tombol kerjakan tes akhir modul untuk memulai mengerjakan tes akhir modul. Di mana durasinya mungkin lebih lama, yaitu ada sekitar 75 menit ya Bapak Ibu. Nah, kenapa 75 menit? Karena memang soal yang diberikan yaitu sekitar 50 soal ya. Lalu di situ juga ada setelah mengerjakan, Bapak Ibu bisa klik tombol review soal seperti pretest tadi. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajari kembali mana saja soal-soal yang salah gitu. Bapak Ibu pada kesempatan tes akhir modul ini diberi 3 kali kesempatan. Kalau LMS sebelumnya hanya 2 kali ya Bapak Ibu. Karena memang soalnya lebih banyak ya. Nah, yang diambil sama nilai yang tertinggi dari percobaan yang Bapak Ibu lakukan. Di sana juga Bapak Ibu perhatikan kapan tugas akhir modul ini bisa dikerjakan dan kapan tugas akhir modul ini akan ditutup. Di situ akan tertera di LMS Bapak Ibu.